Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Renungan hari ini berjudul Menunggu Panen, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, pada tahun 1962, Joan Shetler dan Anne Fetzer menempuh perjalanan yang berat dengan bus dan berjalan kaki menuju daerah pegunungan terjal di Filipina demi memberitakan Injil kepada penduduk yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Jadi selama 5 tahun mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat. Tetapi penduduk desa Balangao tidak menerima pesan yang mereka beritakan. Meski demikian, mereka ikut membangun landasan pesawat sederhana supaya pasokan baru bisa diterbangkan masuk ke daerah tersebut. Suatu hari mendaratlah sebuah pesawat yang disebut oleh penduduk lokal sebagai keajaiban dari dunia lain. Sang pilot kemudian membawa seorang perempuan desa yang hamil dan sakit parah ke suatu klinik yang jauh. Ketika pesawat itu kembali bersama perempuan yang sudah sembuh dan bayinya yang sehat, penduduk desa itu mulai bertanya tentang Allah yang pernah mereka dengar. Tidak lama kemudian desa tersebut memiliki sebuah gereja yang dipenuhi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sahabat ODB, setiap dari kita yang membagikan kabar baik tentang Tuhan Yesus pasti pernah merasa patah semangat ketika orang-orang yang kita layani tampaknya tidak mau menerimanya. Rasul Paulus memahami hal ini. Jadi setelah ia menjelaskan kepada jemaat di Galatia tentang pentingnya menabur dan menuai Injil, ia menyadari bahwa sang penabur bisa menjadi lelah. Karena itu ia mendorong mereka agar tidak jemu-jemu berbuat baik. Sahabat ODB, 5 tahun pertama masa pelayanan Joanna dan Anne pasti membuat mereka kecil hati. Namun mereka setia menabur dan akhirnya menuai hasilnya. Demikian juga kita. Janganlah menjadi lemah, ayat yang ke-9, karena berita keselamatan pasti akan menuai hidup yang kekal. Ayat yang ke-8. Sahabat ODB, mengapa ada kalanya Anda menjadi jemu dalam memberitakan Injil? Pengharapan pasti apa yang terus Anda pegang? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk tetap bertahan dan setia menabur ketika orang-orang yang kukasihi tampaknya tidak tertarik pada Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tengah dunia yang terus berubah, firman Tuhan adalah kepastian yang kita pegang. Website baru kami kini hadir untuk menemanimu menyelami isi hati Tuhan dengan lebih mudah. Kunjungi odbm.org/id.
odbm.org/id dan jelajahi fitur-fitur barunya.
Engkau yang menyeberangkanku hingga